Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Yunuristin dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom berupa uranium di Hiroshima dan mengingatkan kepada Jepang dalam waktu 16 jam. Karena hujan reruntuhan yang ada ini tidak pernah ada sebelumnya di muka bumi ini. Di lain hari, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu merancang undang-undang bagi negara Indonesia yang merdeka dan digantikan oleh organisasi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selang beberapa hari, pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu kembali menjatuhkan bom atom di Nagasaki dan memakan banyak sekali korban, yaitu 90.000 sampai 150.000 di Hiroshima dan 40.000 sampai 80.000 di Nagasaki. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Nah, kabar tersebut di Indonesia, maka timbullah vacuum of power, yaitu karena Jepang kekuasaan yang telah berakhir dan Sekutu belum datang ke Indonesia. Peristiwa pengeboman di Nagasaki dan Hiroshima mendesak Jepang untuk segera menyerah. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda seperti Johannur Subadyo, Khairul Saleh melakukan rapat dan dipimpin oleh Khairul Saleh sendiri di Pegangsangan Timur, dan hasil rapatnya itu adalah menugaskan kepada Wikana dan juga Darwis untuk segera mendesak kepada Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno sendiri belum bersedia. Dalam keadaan tersebut terdapat perbedaan pendapat antar golongan muda dan juga golongan tua. Golongan muda berpendapat bahwa kemerdekaan ini tidak ada campur tangan oleh Jepang dan juga segera ingin melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurut golongan tua, mereka semua ingin merdeka namun tidak ingin digambar ataupun terburu-buru. Maka dari itu, golongan muda merencanakan untuk menculik Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta, yaitu ke Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, karena tempatnya strategis juga terpencil. Keesokan harinya pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4:30 pagi, golongan muda segera menculik Soekarno dan dibawa ke Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Sementara itu, anggota PPKI yang diundang rapat pada tanggal 16 Agustus karena sang pemuda Soekarno dan tidak hadir. Maka dari itu, tak lama beberapa kemudian kabar penculikan Soekarno dan Hatta telah diketahui oleh Ahmad Subardjo. Maka dari itu Ahmad Subardjo dan Wikana melakukan perundingan, yaitu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di esok hari, atau tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Maka dari itu semua golongan muda sepakat dan Ahmad Subardjo, Yusuf Kanto, dan Sudiro segera datang ke Rengas Dengklok, Karawang untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Akhirnya kembalilah Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Setelah itu Soekarno, Hatta, dan lain-lainnya melakukan perumusan atau perundingan
yang melalui Ahmad Subarjo dengan Laksamana Maeda yang telah menawarkan rumahnya sebagai tempat yang aman untuk merumuskan naskah proklamasi. Keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945, peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh seluruh warga Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia, telah berjalan di rumah Soekarno sendiri di Pangasaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan inilah naskah proklamasi yang dibicarakan oleh Soekarno sendiri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.